Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Yohana Berlanisa. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Indonesia, program studi Ilmu Komunikasi. Kali ini saya akan membahas materi tentang literatur review. Apa itu literatur review? Literatur review adalah uraian tentang teori, temuan, dan bahan penelitian lainnya yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian untuk menyusun kerangka pemikiran yang jelas dari perumusan masalah yang ingin diteliti. Fungsinya dalam penelitian adalah untuk mendapatkan landasan teori yang bisa mendukung pemecahan masalah yang sedang diteliti. Dan teori yang didapatkan merupakan langkah awal agar peneliti dapat lebih memahami permasalahan yang sedang diteliti dengan benar sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah. Cara melakukan literatur review adalah: yang pertama, memilih topik yang akan direview. Tugas pertama reviewer adalah menyusun literatur review dan memilih topik. Seringkali memilih topik sulit untuk dilakukan karena kurang pengetahuan reviewer terkait topik yang dipilih. Untuk itu, reviewer perlu menambah pengetahuan tentang topik yang akan dipilih dan mengidentifikasi topik tersebut serta dapat berkonsultasi dengan ahli atau pakar terkait topik yang dipilih. Yang kedua, mencari jurnal atau artikel. Jurnal yang digunakan dalam literatur review sebaiknya berasal dari sumber atau database yang terpercaya. Sumber yang jelas menjadi salah satu penilaian dari kualitas penelitian literatur review atau systematic review. Artikel yang dipilih wajib relevan dengan topik yang ditetapkan sebelumnya. Menganalisis dan mensintesis literatur setelah mengumpulkan artikel yang ingin digunakan. Tahap selanjutnya adalah melakukan analisis masing-masing artikel, memecahkan dan mengidentifikasi informasi penting di dalamnya, dan kemudian mensintesis semua artikel yang didapat, mengintegrasikan dan mengidentifikasi kesimpulan yang dapat diambil dari semua artikel. Untuk mempermudah analisis artikel yang telah terkumpul, masukkan ke dalam tabel. Tahap akhir penilaian adalah menulis ringkasan singkat dari masing-masing artikel, termasuk pemikiran utama dan kekuatan dan kelemahan dari artikel. Kesalahan yang sering dilakukan dalam melakukan literatur review adalah judul terlalu panjang, lalu abstrak yang tidak merangkum artikel secara lengkap. Penting untuk selalu diingat bahwa abstrak penting seperti artinya adalah rangkuman dan bukan pendahuluan. Selanjutnya, pernyataan tujuan penelitian yang berulang kali dimunculkan. Pendahuluan dengan literatur review yang mengambang atau tidak sistematis, tidak jelas, dan sangat panjang. Pendahuluannya harus singkat. Selanjutnya, literatur review yang tidak mengutip artikel relevan dalam jurnal yang relevan. Selanjutnya, tidak ada masalah yang dipecahkan oleh penelitian yang dilaporkan, atau penelitian memecahkan masalah yang tidak ada. Selanjutnya, justifikasi metode penelitian yang dipilih yang tidak kuat. Rumus umumnya sebetulnya sederhana, berikan justifikasi dengan argumen yang kuat untuk semua yang bisa kita pilih dalam penelitian termasuk metode penelitian. Selanjutnya, prosedur atau langkah detail, metodologi yang lemah sehingga tidak memungkinkan melacak ulang bagaimana temuan penelitian dihasilkan. Selanjutnya, pelaporan temuan atau hasil penelitian yang tidak lengkap. Diskusi yang terlalu spekulatif yang tidak didukung oleh temuan penelitian. Pastikan setiap klaim yang kita buat dalam artikel didukung dengan data yang didapatkan dalam penelitian tersebut. Selanjutnya, kesimpulan yang tidak ada hubungannya dengan temuan penelitian dan tidak berhubungan dengan rumusan masalah. Selanjutnya, referensi yang tidak lengkap dan konsisten. Pastikan semua referensi yang dikutip dalam artikel dituliskan dalam daftar referensi dengan lengkap. Misalnya termasuk volume, nomor, dan nomor halaman untuk artikel jurnal. Dan sebaliknya, pastikan semua yang ditulis dalam daftar referensi pernah dikutip dalam artikel. Selanjutnya, artikel yang terlalu panjang atau terlalu pendek, pastikan petunjuk yang diberikan sebelumnya mengirimkan artikel ke jurnal. Beberapa jurnal menginginkan artikel yang cukup pendek, sekitar 3.000 hingga 4.000 kata. Beberapa yang lain mentoleransi artikel yang cukup panjang, terutama jurnal teoritis
dan sebagian besar biasanya sekitar 8.000 hingga 10.000 kata. Dan yang terakhir yaitu tidak disertakannya lampiran yang diperlukan, seperti daftar kuesioner dan daftar pertanyaan wawancara. Beberapa jurnal menginginkan, beberapa yang lain tidak meminta. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.